Bagaimana kalau ternyata sejarah Nusantara yang selama ini kita pelajari itu salah? Bagaimana kalau ternyata Majapahit bukanlah yang terbesar yang pernah menguasai Nusantara ini? Bagaimana kalau ternyata kerajaan Sundalah yang sebetulnya menjadi nenek moyang peradaban di Nusantara? Kita menjalani hidup dengan pemahaman kita hidup dalam masa paling modern dalam peradaban bumi. Bagaimana kalau ternyata selama ini kita keliru? Bagaimana kalau peradaban di masa lalu tidaklah seprimitif yang kita duga? Ada yang memaparkan kisah salah satu tokoh yang cukup berpengaruh dalam misteri sejarah peradaban manusia. Tokoh itu dikenal dalam cerita rakyat atau legenda, atau bahkan sejarah, sebagai Aki Tirem, Angling Darmo, atau Wali Jangkung, dan sebagainya. Beliau adalah seorang tokoh legenda atau sejarah dalam tradisi Jawa, yang dianggap sebagai titisan Batara Wisnu. Apalagi sejak film Angling Darmo dipopulerkan oleh aktor laga Barry Prima di era tahun 80-an. Masyarakat luas menjadi lebih kenal beliau sebagai sosok raja yang satu ini. Selain itu, ia juga disebut sebagai keturunan Arjuna, seorang tokoh utama dalam kisah Mahabharata. Beberapa daerah bahkan mengklaim sebagai tempat asal-usul Prabu Angling Darmo. Di Pulau Jawa saja, tak kurang ada 4 daerah yang mengaku sebagai daerah petilasan Prabu Angling Darmo, yaitu Temanggung, Bojonegoro, Sumedang, dan Pati. Dalam literatur klasik yang menceritakan kisahnya, ia selalu dibantu oleh Pati sekaligus sahabat dekatnya yang bernama Batik Madrim, serta memenangkan berbagai pertempuran. Selain itu, beliau juga dikenal sebagai seorang raja yang arif dan bijaksana, dan juga tersohor bisa menundukkan bangsa Jin. Kerajaannya berupa gabungan beberapa negeri yang bernama Kerajaan Salaka Sahanagara, yang berarti pemimpin para kerajaan atau Salaka Nagara. Dalam cerita Ptolemeus dalam tahun 150 Masehi tentang Argire, ia mengatakan bahwa Argire itu adalah Salaka negara, yang memang bisa juga diartikan sebagai Selaka, atau yang berarti perak, yang kalau digabungkan berarti Salaka negara sama dengan kota Perak. Namun, karena orang Sunda kagok atau susah menyebutkan Salak Sanagara, akhirnya penyebutannya menjadi Salaka Nagara. Selain itu, Angling Darmo juga tersohor dengan berbagai macam senjata pusaka peninggalannya, seperti keris Polanggeni, panah Pasopati, dan lain sebagainya. Menurut naskah Wangsakerta, Aki Tirem atau Angling Darmo adalah putra Ki Srenga. Jika dipelajari lebih jauh lagi, naskah Wangsakerta yang ditulis pada tahun 1677 Masehi menjelaskan, oleh para Mahakawi yang terlibat dalam penyusunan naskah Wangsakerta disebut zaman besi atau Wesi Yuga, karena mereka dianggap telah mampu membuat berbagai macam barang dan senjata dari besi. Yang lebih penting, mereka telah mengenal penggunaan emas dan perak. Dari kisah ini dapat diambil kesimpulan bahwa pengambilan nama Salaka negara atau kota Perak atau Argire memang wajar dan sangat terkait dengan zaman tersebut. Aki Tirem atau Angling Darmo adalah pemimpin bangsa Sunda Lemuria yang dikenal sebagai bangsa Mu dalam peperangan melawan bangsa penjajah Atlantis dan Rama, yang sebetulnya bangsa Atlantis sendiri adalah masih bagian dari bangsa ciptaan bangsa Lemuria, namun akhirnya membelot dan membuat peradaban sendiri. Prabu Angling Darmo atau Aki Tirem ini nama aslinya adalah Arki Tirema,
seorang manusia keturunan bangsa Lemurian, bukan dari India seperti yang ada di sejarah. Karena penyebutan namanya susah, maka jadi Aki Tirem. Pada zamannya, Aki Tirem ini bergelar Sena Amnaruta Semar atau kadang disebut Semar. Dalam kesempatan lainnya, ia juga bergelar Sang Palon atau dalam bahasa Jawa menjadi Sabdo Palon. Beliau mendirikan sebuah kerajaan yang terdiri dari gabungan beberapa negeri bernama Salaksanagara, yang karena susah penyebutannya menjadi Salaka Nagara di wilayah Lemuria. Semenjak Aki Tirem memimpin umat Salaka Negara, kerajaan itu menjadi adil dan makmur. Masyarakat yang berbudi luhur terkenal ke berbagai negara. Banyak juga orang yang berdagang, seperti mencari hasil pertanian terutama lada. Perdagangan dari luar negeri banyak membawa keramik, kain-kain baju, peralatan pertanian, dan lain-lain. Dengan sistem barter. Karena ramainya perdagangan itu, banyak perahu-perahu besar yang berlabuh di pelabuhan Teluk Lada, sehingga mengundang para perompak. Sampai-sampai meresahkan masyarakat, termasuk Aki Tirem itu sendiri, sebagai pimpinan kerajaan. Aki Tirem mencari cara untuk menertibkan kekacauan itu sampai ke negara tetangga seperti Cina. Disinilah Aki Tirem bertemu dengan Dewa Warman dari India. Bersama pasukannya mengusir para perompak laut. Akhirnya dikawinkan dengan putri tunggalnya, yaitu Dewi Pohaci. Semenjak itulah kerajaan Salaka Negara kembali damai, tentram, Gemahripa Loh Cinawi. Karena kerajaan itu sudah mulai damai dan tertib, Aki Tirem menyerahkan pimpinan kepada Dewa Warman, menantunya, yang bergelar Dewa Warman I pada tahun Masehi 122. Dan saat itu ditetapkan sebagai Saka Sunda. Sebagai awal tahunnya, Aki Tirem kembali bertapa ke Gunung Kailasa, meninggalkan kehidupan duniawi ini. Jadi, Salaka Negara memiliki perhitungan tahun Saka Sunda yang tidak mengikuti tahun Saka Jawa atau Bali. Kerajaan Salaka Negara merupakan kerajaan tertua yang terus berkembang sampai Raja Dewa Warman VIII yang berpindah menjadi kerajaan Tarumanegara yang berpusat di Banten.